Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memulai aktivitas yang baik. Untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari Yeremia 7 ayat 7, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman-Nya. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkara dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dulu kala sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dengan intensitas peribadahan yang kita lakukan di negara kita ini, di Republik Indonesia. Secara khusus di kota-kota besar, di daerah-daerah urban, orang-orang Kristen begitu rajin beribadah. Tetapi pertanyaannya, apakah pada saat peribadahan dan persekutuan yang kita lakukan, adakah Tuhan di antara kita? Apakah Tuhan hadir dalam peribadahan kita? Secara umum tentu kita akan menjawab bahwa Tuhan tentu hadir dalam ibadah-ibadah persekutuan yang kita lakukan. Hal ini didasarkan dari firman Tuhan yang berkata dalam Matius 18 ayat 20 yang berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman ini tentu benar, tapi harus digarisbawahi bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan apabila persekutuan itu dilakukan di dalam nama Yesus. Apabila mereka berkumpul dalam namaku, demikian yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, Tuhan hadir apabila persekutuan itu sekali lagi dilakukan dan di dalam nama Yesus. Artinya persekutuan itu harus ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka ibadah yang sudah ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seharusnya ibadah itu sudah ada di dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan semua tujuan daripada peribadahan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam peribadahan itu, aturan yang dilakukan adalah aturan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan semua keinginan yang diwujudkan di sana adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan umat yang beribadah. Dan tujuan peribadahan itu hanya satu, yaitu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan setiap pribadi yang datang kepada peribadahan itu. Maka sekarang mari coba kita renungkan. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau kita mau memuaskan keinginan dan kesenangan hati kita masing-masing dalam peribadahan kita? Dalam konteks renungan hari ini, umat Israel ditegur oleh Tuhan melalui Yeremia supaya mereka memperbaiki tingkah laku mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka sangat rajin dalam peribadahan. Intensitas mereka luar biasa, harus dipuji dan angkat jempol. Tetapi, peribadahan bukan sekedar ritus.
Peribadahan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus apabila kita hidup di dalam Tuhan dan kemudian ibadah ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus totalitas. Dalam peribadahan itu tidak boleh ada ilah yang lain. Dalam peribadahan itu tidak boleh ada dusta yang mengatakan ini bait Allah, bait Allah. Padahal di dalam persekutuan dan bait itu ada penindasan bagi orang asing. Ada ketidakadilan di sana. Mereka menumpahkan darah orang-orang yang lain. Saudaraku, mereka dituntut supaya ketika kita melakukan peribadahan, dalam pola kehidupan juga kita melakukan keadilan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka ditegur tadi untuk mengubah tingkah laku mereka supaya mereka hidup di dalamnya dan mereka dipulihkan seperti panggilan mula-mula dan mereka kemudian disatukan, yaitu antara Yehuda dan Israel, Israel Utara dan Israel Selatan. Mereka dipersatukan kembali sehingga Tuhan menjadi raja dan Tuhan atas mereka, dan umat Israel dan Yehuda menjadi umat kepunyaan dan kesayangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berangkat dari teguran Tuhan kepada umat Israel yang sampaikan Yeremia, mari kita renungkan sekarang ini. Yang pertama, mari kita membangun bait suci. Bait suci adalah di mana Allah hadir, dan kemudian firman-Nya yang menjadi dasar kehidupan. Dan kemudian, saudaraku yang terkasih, semua hal yang kita lakukan hanya untuk keinginan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, secara khusus di gereja HKBP dikatakan, gereja yang benar adalah apabila firman Tuhan diberitakan dengan benar. Firman Tuhan bukan hanya sekedar memuaskan keinginan, memuaskan pendengaran daripada umat yang ikut beribadah. Ada kecenderungan pada hari-hari terakhir ini, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, akan tiba saatnya orang tidak suka lagi akan nasihat yang sehat itu, firman yang sehat, tapi mereka akan memanggil para pembicara-pembicara untuk menyenangkan, yaitu telinga dan hati mereka saja. Dan itu sudah terjadi. Maka banyak khotbah-khotbah yang kemudian disampaikan hanya penyampaian berkat, tidak pernah ada lagi teguran dan juga nubuatan tentang hukuman. Saudaraku yang terkasih, firman yang benar adalah memberitakan kabar sukacita keselamatan yang dari Tuhan, tetapi juga menyampaikan teguran. Apabila kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita pasti akan dihukum, walau kita diselamatkan oleh karena karunia dan kasih daripada Tuhan. Dan hal itulah dusta yang terjadi di antara umat-umat Israel yang berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tidak mungkin kita akan dihukum dan dibuang. Kita akan diselamatkan dan Tuhan menjadi benteng kita. Saudaraku yang terkasih, pada saat terakhir ini juga ada ajaran-ajaran yang demikian. Sola gratia, hanya karena anugerah, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, maka hanya berkat-berkat dan berkat yang ada. Saudaraku, hukum Tuhan juga masih berjalan. Karena dalam hukum Taurat yang dikatakan Allah mengasihi orang yang beribu-ribu yang menyesali dosanya, tetapi Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan firman-Nya, hukum Tauratnya, pada keturunan kedua dan ketiga juga. Ini firman yang benar. Kemudian gereja yang benar adalah apabila sakramen baptisan kudus dan juga perjamuan kudus dijalankan dengan baik dan benar. Dalam sakramen itu dilakukan adalah peringatan akan Yesus yang telah menyelamatkan, bukan melakukan ritus-ritus agama yang kemudian dipandu dengan atau dipadukan dengan praktek-praktek pendukunan rohani. Saudaraku yang berikutnya adalah apabila hukum Taurat dilaksanakan, ada yaitu hukum siasat gereja, ruhut parmahanion pamicangon. Peribadahan yang kita laksanakan harusnya membangun iman kita, kemudian memperbaharui diri kita, mentransformasi, membangun karakter moral kita yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dan selanjutnya, sebagai bentuk percayaan kita kepada Tuhan, mari kita menegakkan keadilan kepada sesama. Jangan menindas orang lain, jangan menghinakan orang lain. Dan itulah bagian daripada hidup kudus. Ketika kita memperbaiki perilaku dan tindakan perbuatan kita, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Selamat hidup di bait Allah, selamat bersekutu dengan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini. Kuduskan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tinggallah di dalam kami Bapa, supaya kami di dalam Engkau, maka segala yang kami lakukan berkenan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hidup kudus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.